Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Siang ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran siang kali ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai mata pelajaran, gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat-sehat semua ya? Tetap jaga kondisi kesehatan kita saat pandemi seperti ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Diberikan kesehatan, diberikan dilindungi dari COVID-19 ya. Jadi memang pandemi suka berlama-lama atau memang kita sendiri yang kurang tertib atau seperti apa. Nyatanya memang pandemi diperpanjang sampai saat ini. Jadi memang kita tetap harus menjaga jarak, jangan berkerumun, jangan keluar rumah jika tidak penting, tetap jaga kesehatan diri masing-masing. Oke. Materi kita kemarin itu hikayat ya. Jadi untuk pekan ini kita sedikit mengulang tentang hikayat kemarin sudah ya. Silakan anak-anak fokus pada halaman 151. Nah, ini kita belajar dari teks negosiasi. Nah, ini ada kata-kata indah ya. Suatu hari kamu akan menjadi tua dan mulai membaca cerita dongeng lagi. Lewis, penulis dari Britania Raya. Iya, kita memasuki bab kelima, yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Ngomong-ngomong soal negosiasi, anak-anak pasti sudah sering dong melakukan negosiasi. Jadi negosiasi sendiri adalah kegiatan tawar-menawar dalam hal apapun ya. Contoh jual beli. Jadi negosiasi pihak pertama yaitu ada penjual, kedua pembeli ya. Jadi mereka mencari kesepakatan atau mufakat. Dari keduanya tidak ada yang boleh dirugikan. Jadi duanya harus saling menguntungkan. Misalnya penjual mangga dan pembeli mangga. Nah, mereka penjual menawarkan harga sekian, sedangkan pembeli menawar sekian dengan harga yang agak miring atau lebih rendah ya. Jadi menawar itu mendapatkan suatu mufakat, keduanya itu mendapatkan keuntungan. Jadi tidak boleh mereka mendapat keuntungan dari satu pihak saja. Contohnya merugikan sang penjual atau merugikan sang pembeli. Jadi semua dalam negosiasi kedua-duanya harus memiliki keuntungan masing-masing ya. Seperti itu. Nah, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Ini peta konsep, nanti bisa dicatat di buku tulis kalian. Dan ini adalah yang akan kita pelajari pagi hari ini, yaitu mengevaluasi teks negosiasi. Yang pertama, merumuskan ciri teks negosiasi. Seperti apa sih ciri dari teks negosiasi sendiri itu? Terus yang kedua yaitu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Sedangkan yang ketiga menjelaskan syarat tercapainya persetujuan kesepakatan. Anak-anak, di sini langsung saya contohkan ya di kegiatan 1, yaitu merumuskan ciri negosiasi. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk ke dalam negosiasi atau bukan, kamu harus mengetahui batasan teks negosiasi. Sekarang kamu akan belajar mengenali teks yang termasuk teks negosiasi. Nah, tutuplah bukumu dan mintalah temanmu secara berpasangan. Berhubung kita sekarang sedang pandemi, jadi belajar di rumah masing-masing. Silahkan buku onlinenya dibuka halaman 151. Di situ ada teks 1, yaitu ada pembeli. Nah, langsung ya, pada gambar di situ disajikan seseorang bapak-bapak yang sedang menjual buah ya, dan ada seorang ibu yang membeli buah. Nah, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Pembeli penjual 30.000. Murah, Bu, murah.
Pembeli, boleh kurangkan bang. Penjual, belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan melainkan batang pohon. Nah, jadi dalam negosiasi memang mereka mengutarakan atau memiliki alasan untuk mempertahankan harga jual yang mereka pasang di awal. Itu adalah tips dari seorang pembeli ya. Kalau untuk penjual, maaf penjual. Kalau untuk pembeli, kita sebagai pembeli, saya tidak heran kalau kalian suka menawar atau meminta harga agar lebih murah, karena itu adalah hampir semua pembeli memang ingin mendapatkan harga murah tapi barangnya bagus. Nah, jadi untuk belajar teks negosiasi ini saya yakin anak-anak pasti sudah paham tentang itu. Hanya saja nih nanti kita belajar untuk merumuskan ya. Itu tadi teks 1 yang sudah jelas bahwa teks tersebut adalah teks negosiasi. Sedangkan yang kedua, teks 2 yaitu HP baru. Silahkan ini nanti literasi dibaca ya. Ini perbincangan Rani dengan ayahnya. Yang ketiga, terima kasih Bu Mia. Nah, dari ketiga teks ini tadi nanti silahkan dianalisis mana yang teks negosiasi dan mana yang bukan ya. Jadi tugasnya adalah anak-anak merumuskan teks negosiasi. Di sini saya sajikan 3 teks negosiasi. Yang pertama yaitu berjudul ini, maaf tidak ada judulnya, tapi di sini ada isi dialog antara pembeli dan penjual mangga. Ini adalah yang teks yang pertama. Sedangkan teks yang kedua yaitu HP baru. Dan yang ketiga, teks 3 adalah terima kasih Bu Mia. Nah, ini nanti silahkan disimpulkan ya. Silahkan disimpulkan, silahkan diberikan alasan. Teks 1 alasannya bahwa itu adalah negosiasi. Kamu menemukan kata-kata apa? 2 juga sama. Teks 2 HP baru. Jika teks tersebut adalah termasuk teks negosiasi, silahkan diberikan alasannya. Dan teks 3, jika ini teks negosiasi atau bukan, maka anak-anak silahkan berikan pernyataan pendapat alasannya itu seperti apa. Bahwa teks ini memang misalnya, teks 3 ini misalnya teks negosiasi. Jika bukan juga silahkan diberikan alasannya. Oke anak-anak, itu saja pertemuan kita pada siang kali ini. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Semuanya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri mata pelajaran siang kali ini, saya berdoa agar pandemi ini lekas selesai ya, lekas selesai dari negara kita, semuanya menjadi normal seperti biasanya, kita tetap bisa tatap muka ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.